Gubernur Jambi Al-Haris sampaikan jawaban LKPD tahun 2023. 7.000 belangko KTP elektronik masih tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi. Petugas damkar dan penyelamatan mengevakuasi seekor ular kobra di salah satu kampus universitas swasta Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 27 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Z Akbar. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini. Sebelumnya air sempat surut, tapi kini akses jalan utama di Kelurahan Lenggok, Kecamatan Danau Sipin kembali terendam banjir. Salah satu faktor yang menyebabkan banjir terjadi karena beberapa hari terakhir intensitas hujan kembali terjadi dengan tinggi di hulu sungai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi. Sejak kapan banjir ini terjadi? Baik, selamat sore HZ. Dapat saya laporkan saat ini memang air meluap di Sungai Batanghari yang dimana akses jalan utama di kawasan Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin terendam banjir. Akses utama ini merupakan aktivitas warga untuk pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Selain itu, banjir ini terjadi sudah sepekan lalu yang di mana air terus mengalami kenaikan akibat intensitas hujan di hulu Sungai Batanghari. Air dengan ketinggian 20-25 cm yang dimana akses jalan ini membuat warga kesulitan. Bahkan saat menggunakan sepeda motor, warga harus turun atau sepeda motor tersebut mogok sehingga warga terpaksa untuk mendorong sepeda motornya. Demikian Hazet. Ya, selanjutnya bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk menangani banjir di kawasan yang kerap kali terjadi jika turun hujan? Baik, untuk saat ini pemerintah belum melakukan upaya untuk mencegah penanggulangan banjir. Namun warga setempat berharap banjir yang pasang surut ini dapat dihalau oleh pemerintah sehingga air yang pasang surut ini tidak naik ke permukaan sehingga aktivitas warga tidak terganggu lagi. Demikian. Ya, apakah ada bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada korban banjir? Baik, sejauh ini bantuan belum ada dari pemerintah. Namun sebelumnya banjir yang melanda Kecamatan Danau Sipin ini sudah 3 bulan, berbagai macam bantuan diberikan oleh pemerintah. Namun untuk saat ini tak kunjung juga pemerintah memberikan bantuan dengan banjir yang datang untuk saat ini. Ya, dan terakhir Yogi, apakah ada keluhan dari masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari banjir ini, terkait dengan dampak kesehatan atau lainnya? Baik, akibat banjir ini warga mulai terserang gatal-gatal atau nyamuk mulai bertebaran. Yang ditakutkan warga, nyamuk demam berdarah mulai melanda di kawasan tersebut. Sehingga warga juga berharap agar untuk dilakukan fogging di kawasan tersebut oleh kelurahan atau kecamatan setempat. Demikian. Ya, terima kasih Yogi atas laporan yang telah disampaikan. Selamat kembali bertugas dan selamat sore. Ke informasi lainnya, saudara, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra yang bersarang di bawah bangunan sebuah kampus di Kota Jambi. Evakuasi sempat terkendala karena lokasi yang sempit. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra yang bersarang di bawah bangunan salah satu kampus universitas swasta di Kota Jambi. Ini dilakukan setelah petugas damkar mendapat laporan terkait adanya hewan melata yang masuk ke area kampus. Petugas sempat mengalami kesulitan selama proses evakuasi berlangsung. Proses evakuasi berlangsung hampir 1 jam. Dengan menggunakan alat khusus, akhirnya petugas berhasil menangkap ular kobra dengan panjang 1 meter. Ular kobra tersebut pertama kali ditemukan oleh pekerja yang sedang merenovasi gedung kampus dan melihat ular kobra tersebut keluar dari sarangnya hingga membuat geger. Kadis Damkar Kota Jambi Mustarim Afandi menyebutkan, saat evakuasi petugas damkar sempat kesulitan karena lokasi evakuasi sempit. Namun akhirnya ular kobra berhasil dievakuasi.
Mustari mengimbau agar pihak kampus selalu waspada kemunculan ular lainnya karena kawasan kampus merupakan daerah rawa diduga masih terdapat ular dan hewan lainnya. Setelah dievakuasi, hewan melata yang memiliki bisa yang mematikan tersebut langsung dibawa ke Mako Damkar Kota Jambi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Asar TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat jumlah kasus DBD masih tinggi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Januari hingga April 2024, jumlah kasus DBD mencapai 61 kasus. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi yang ada di Kabupaten Tebo, Intizam. Selamat sore, Intizam. Halo. Halo Intizam. Halo. Ya Intizam, bagaimana penanganan yang dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sendiri terhadap pasien yang terkena DBD saat ini? Silakan Intizam. Ya, baik. Selamat sore, pemirsa TVRI Jambi. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir membuat jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Tebo cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo terhitung sejak Januari hingga April 2024, dan tercatat ada sekitar 60 kasus yang terjadi di Kabupaten Tebo. Namun jika dilihat dari data Dinas Kesehatan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan periode yang sama, kasus demam berdarah ini cukup tinggi pada tahun 2024 ini. Karena di tahun 2023 kemarin, dari Januari hingga April itu kasus demam berdarah terjadi, jumlah kasus demam berdarah sebanyak 22 kasus. Sedangkan untuk pasien DBD ini rata-rata itu dari orang dewasa. Dan selain itu, dilihat dari Dinas Kesehatan pada tahun 2024 ini, kasus DBD ini lebih banyak terjadi pada bulan Januari tahun 2024. Ini di bulan Januari, kasus demam berdarah ini terjadi, jumlah kasus demam berdarah ini sebanyak 32 kasus. Sedangkan untuk wilayah puskesmas di Kabupaten Tebo ini yang banyak terjadi kasus demam berdarah ini di wilayah puskesmas Muara Tebo dengan jumlah kasus mencapai 20 kasus. Ya. Ya Intizam, apa upaya dan juga langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo agar kasus DBD ini tidak terus meluas di tengah masyarakat? Ya, beberapa upaya terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo. Salah satunya menyampaikan ke seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo untuk terus melakukan sosialisasi maupun pemberantasan sarang nyamuk di tengah masyarakat. Selain itu juga fogging di beberapa titik terus dilakukan oleh oleh puskesmas yang ada di Kabupaten Tebo untuk mencegah wabah DBD di kalangan masyarakat. Ya. Ya. Adakah himbauan tersendiri Intizam dari pihak Dinas Kesehatan sendiri kepada masyarakat agar dapat menjalankan pola hidup bersih dan sehat seperti itu? Ya, himbauan itu terus disampaikan oleh Dinas Kesehatan dengan melalui pihak puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Tebo, dan pihak puskesmas pun terus mensosialisasikan terkait wabah DBD ini agar masyarakat supaya sama-sama mencegah agar tidak timbul demam berdarah di saat tingginya intensitas hujan yang terjadi saat ini. Baik Intizam. Baik, angka DBD
di tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di Kabupaten Tebo. Terima kasih Intizam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Omi. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya PN Tebo gelar sidang pertama pergeseran suara DPR RI Pemilu 2024. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, jumlah pendaftar PPK di Muara Jambi baru mencapai 275 orang di Siakba, tersebar di 11 kecamatan, dan terdapat 2 kecamatan yang masih minim pendaftar. Hingga hari kelima pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Muara Jambi untuk Pilkada 2024, terdapat 275 warga Muara Jambi yang telah mendaftarkan diri sebagai calon PPK di aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau Siakba. Setelah terdaftar di Siakba, para calon anggota PPK diwajibkan untuk menyampaikan dokumen persyaratan kepada panitia penerima di kantor KPU Muara Jambi. Untuk Pilkada serentak tahun 2024, KPU hanya menerima 55 anggota PPK yang tersebar di 11 kecamatan. Masing-masing kecamatan nantinya terdapat 5 anggota PPK termasuk ketua. Berdasarkan data dari KPU Muara Jambi, terdapat 2 kecamatan yang minim pendaftar atau masih di bawah 10 orang, yakni Kecamatan Marosebo hanya 9 orang dan Kecamatan Bahar Utara baru 5 orang. Kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, nanti dikasih tahu bosnya gerakan berkasnya terlambat gitu. Tapi kita sudah kasih batas waktu sampai tanggal 29. Antisipasinya kalau memang di tanggal 29 itu telat, tuh kita kasih toleransi H+1 itu atau tanggal 30 itu untuk gerakan berkas terakhir. Proses pendaftaran PPK akan berakhir tanggal 29 April 2024. Sementara untuk pengumuman hasil penelitian administrasi disampaikan pada 4 dan 5 Mei 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Jambi memastikan ketersediaan belangko KTP elektronik mencukupi hingga 3 bulan mendatang. Masyarakat diimbau untuk aktif melakukan perekaman data untuk Pilkada 2024. 7.000 belangko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik masih tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Jambi. Persediaan belangko tersebut diyakini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang melakukan perekaman maupun perbaikan KTP elektronik. Kepala Disduk Capil Diki Ferdiansyah mengatakan, dalam satu hari terdapat 25 hingga 30 warga yang melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan jumlah tersebut, Disduk Capil memastikan ketersediaan belangko mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Diki menegaskan ketersediaan belangko KTP elektronik tidak hanya di dinas, namun juga tersedia di 11 kantor kecamatan. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan belangko dan dapat melakukan perekaman di masing-masing kecamatan. Dinas Dukcapil diwajibkan segera berkoordinasi untuk meminta belangko tambahan. Minimal berapa? Ya, beragam ya. Kita harus meyakinkan pusat bahwa sehari perharinya bisa cetak berapa, punya alat berapa, sehingga memang kita harus meyakinkan Dirjen Dukcapil untuk memberikan alokasi yang cukup. Dengan masih banyaknya persediaan belangko KTP elektronik, diharapkan partisipasi masyarakat terutama bagi mereka yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dapat meningkat menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Merangin membuka pendaftaran Panwaslu Cam untuk Pilkada 2024. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yakni existing dan rekrutmen baru.
Bawaslu Kabupaten Merangin membuka pendaftaran Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu-Cam untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Panwaslu-Cam untuk pemilihan Bupati Merangin dan pemilihan Gubernur Jambi tersebut dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama dilakukan dengan pola ex-sitting atau ex-Panwascam Pilpres dan Pileg lalu dilakukan evaluasi. Jika ditemukan ada peserta yang dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Merangin akan membuka pendaftaran baru sesuai dengan jumlah kekurangan. Jadi untuk existing kita lakukan evaluasi, ada dua kegiatan evaluasi. Pertama itu evaluasi secara online, itu semacam ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman existing. Kemudian pertanyaan ini disusun oleh Bawaslu RI. Kemudian penilaian kedua adalah penilaian portofolio, yaitu penilaian langsung dari atasan. Untuk proses syarat Panwaslu-Cam ex-sitting mulai dari penerimaan dan verifikasi berkas administrasi sampai dengan penetapan dan pengumuman nama yang memenuhi syarat dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan 2 Mei 2024. Sedangkan proses rekrutmen pendaftar baru mulai dari penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota Panwaslu-Cam sampai dengan pengumuman nama-nama terpilih dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 23 Mei 2024. Proses rekrutmen pendaftar baru selain berkas administrasi, tes tertulis wawancara akan disertai dengan meminta masukan dan tanggapan masyarakat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara Pengadilan Negeri Tebo menggelar sidang kasus dugaan pergeseran suara salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat inisial SR. Dalam sidang tersebut, saksi dari calon legislatif DPR RI memberikan keterangan secara daring. Kamis kemarin 26 April 2024. Pengadilan Negeri Tebo menggelar sidang kasus dugaan pergeseran suara salah satu calon legislatif DPR RI inisial SR. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwa dan pemeriksaan saksi, baik dari Bawaslu, anggota PPK Tengah Ilir dan Sumai, pihak kepolisian maupun dari salah satu caleg DPR RI. Digelar dalam dua ruangan, beberapa saksi yang dihadirkan langsung dicecer pertanyaan oleh majelis hakim terkait dugaan pergeseran suara salah satu calon legislatif yang terungkap saat rapat pleno tingkat kabupaten pemilu 2024 beberapa bulan yang lalu. Masing-masing sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua, Dia Miftafiatun, beserta anggota Rintis Chandra, beserta anggota, digelar secara in absentia. Lantaran kedua terdakwa, yakni operator PPK Tengah Ilir berinisial A dan operator PPK Sumai berinisial R, tidak hadir karena masih berstatus DPO. Meski tanpa menghadirkan dua orang terdakwa, majelis hakim tetap membacakan dakwaan. Ada dua ruang. Ya. Mungkin mulai dari jam berapa Pak sampai jam berapa? Untuk pelaksanaan sidang tersebut dimulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Pembacaan dakwaan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kasih Pidana Umum Kejari Tebo, Sefri Hendra mengatakan, ada 10 saksi yang dihadirkan jaksa di persidangan, mulai dari pelapor, Bawaslu Tebo, anggota PPK Tengah Ilir dan Sumai, aparat kepolisian, serta caleg DPR RI inisial SR. Namun untuk caleg DPR RI memberikan keterangan melalui daring karena di saat persidangan sedang tugas di luar Kabupaten Tebo. Setelah sidang pertama, majelis hakim kembali menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin 29 April 2024 dengan agenda tuntutan terhadap terdakwa R dan A. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kemenkumham Jambi gelar upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Ya, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi menggelar upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60. Di Hari Bakti Pemasyarakatan ini diharapkan menjadi pemicu meningkatkan pelayanan ke masyarakat di lingkungan Kemenkumham Jambi.
Pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi gelar upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 di lapangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Sabtu 27 April 2024. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adnan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Adnan mengatakan, peringatan Hari Bakti Permasyarakatan ke-60 tahun 2024 ini mengangkat tema permasyarakatan pasti berdampak, mengingatkan kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM Jambi agar memberikan kinerja terbaiknya saat bekerja. Dengan memberikan kinerja yang maksimal, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, Adnan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu meningkatkan pelayanan, khususnya permasyarakatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Perjalanan pemasyarakatan atau kinerja pemasyarakatan dari tahun ke tahun dan tahun terakhir sekarang sudah menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan, khususnya dalam pelayanan publik, baik keluarga narapidana maupun warga binaan itu sendiri. Selain melaksanakan kegiatan upacara bersama, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi turut melaksanakan acara syukuran bersama sejumlah instansi terkait, serta memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi yang berperan aktif di Kemenkumham Jambi. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hadiri pembukaan MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pasar Muara Bungo 2024, Sekda Mursidi berharap MTQ tingkat Kecamatan dapat melahirkan kori dan koriah muda terbaik. Sekda Kabupaten Bungo Mursidi menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pasar Muara Bungo. Kegiatan yang dipusatkan di Kelurahan Bungo Timur, tepatnya di lapangan Semagor, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Sekda Kabupaten Bungo Mursidi mengatakan, MTQ merupakan salah satu syiar dakwah Islam dan perlu dilestarikan terus-menerus. Salah satunya dengan penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan. MTQ tingkat kecamatan ini rutin digelar oleh pemerintah Kabupaten Bungo setiap tahunnya. Pemerintah kabupaten pun telah menetapkan jadwal pelaksanaan MTQ selama 1 bulan penuh dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2024 untuk 17 kecamatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman isi kandungan Al-Quran dan mencari serta melahirkan para kori dan koriah muda terbaik. Kegiatan kita malam ini, kita melakukan MTQ tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Malam ini yang kedua di Kecamatan Pasar Muara Bungo. Harapan kita kegiatan-kegiatan ini tetap kita laksanakan setiap tahun. Saya melihat Kabupaten Bungo ini agak luar biasa dari kabupaten yang lain. Kabupaten lain itu dia mungkin langsung ke tingkat kabupaten, sementara kita mulai dari bawah. MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pasar Muara Bungo ini diikuti 185 peserta dan 18 ofisial utusan dari 5 kelurahan, memperlombakan 4 cabang yakni Tilawatil Quran, Syaril Quran, Famil Quran, dan Hafizil Quran. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sebentar itu Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat melaksanakan safari Jumat ke Masjid Agung Riyadul Jannah di Desa Serdang Jaya, Kecamatan Betara. Kegiatan safari Jumat menjadi bagian dalam rangka memakmurkan masjid. Safari Jumat dilakukan Anwar Sadat sejak menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Barat. Melalui kegiatan ini, pemerintah kabupaten bisa menyampaikan terkait pencapaian program kerja dan kebijakan, serta media dalam menyerap aspirasi masyarakat terbawah. Saat safari Jumat, Bupati juga melihat langsung keberadaan Masjid Agung Riyadul Jannah yang masih dalam proses taraf pembangunan dan masih membutuhkan biaya besar. Bupati menekankan pentingnya keberadaan Masjid Riyadul Jannah karena berada di jalur lintas menuju kota Kuala Tungkal. Selain itu, Desa Serdang Jaya menjadi penyangga bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pesatnya pembangunan. Terkait kekurangan biaya hampir 2 miliar, Bupati akan mencari solusi. Persoalan lain yang menjadi fokus Bupati Anwar Sadat, yakni mengenai pendidikan, kebersihan dan keamanan lingkungan, keberadaan UMKM dan penanggulangan masalah stunting. Insya Allah tadi sudah disampaikan
dan nanti proposal akan kita masukkan ke Bapeda sebagai leading sector CSR. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita masukkan ke beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Betara. Nah, mudah-mudahan di strategi Serdang Jaya. Jadi ada beberapa desa yang sedang kita koneksi, terutama Kuala Betara, dan ini gerbang masuk nanti ke kabupaten tetangga, termasuk Tanjab Timur dan Riau ya. Nah, mudah-mudahan nanti posisi strategis ini bisa menjadikan Serdang Jaya ini sebagai desa yang tempat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, dan mudah-mudahan mobilitasnya juga tinggi. Ketua Pembangunan Masjid Agung Riyadul Jannah, Sudarmono mengatakan, pembangunan masih terus berjalan. Untuk menyelesaikan pembangunan masih dibutuhkan biaya cukup besar. Biaya pembangunan berasal dari sumbangan para donatur dan masyarakat Desa Serdang Jaya. Untuk kedepannya begini ya Mas, masjid ini kan masih membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi harapan kami kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Betara ini, kami harapkan untuk dapat ikut ambil bagian dalam pembangunan masjid ini, supaya pembangunannya bisa cepat dan bisa lancar. Itulah harapan kami. Selain memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah kepada Masjid Riyadul Jannah, juga disalurkan bantuan bagi kaum duafa, anak yatim, mushaf Al-Quran, serta bantuan khusus bagi anak-anak yang mengalami stunting. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pegelaran O2SN Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024 di Kota Jambi resmi dimulai. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi dan mengharumkan nama Kota Jambi. Dinas Pendidikan Kota Jambi gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024. Kegiatan diikuti oleh 600 peserta, digelar di salah satu sekolah pada hari Sabtu 27 April 2024. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Jambi ini bertujuan untuk mengembangkan bakat peserta didik, pembinaan atlet, mengembangkan hidup sehat, serta menjalin solidaritas peserta didik. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat tahun 2024, yakni Merdeka Berprestasi, Talenta Olahraga Menginspirasi. Ada 12 cabang olahraga yang diperlombakan pada ajang O2SN ini, diantaranya pencaksilat, karate, bakiak, senam, atletik, sepak bola mini, karambol, tari tambang, dan lainnya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ridwan. Ia juga berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan melahirkan atlet-atlet baru di Kota Jambi. Pesilat yaitu juara 1 O2SN Nasional tingkat Kota Jambi. Ananda Afifah bersekolah di SD Negeri 47 Kota Jambi. Semoga kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di tahun depan. Sukses. Saya Ratna. Ada 12 cabang dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tingkat provinsi dan nasional. Mudah-mudahan kita akan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pemenang dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2024 ini akan dibawa ke tingkat provinsi dan nasional, sehingga mereka bisa mengharumkan nama Kota Jambi. Ini kegiatan rutin ya setiap tahun dan memang kita sudah mengagendakan dan mengagendakan pada kegiatan pendidikan untuk kita setiap tahun itu menggali bakat-bakat olahraga dari siswa. Yang setiap tahun pun kita ikutin pada jenjang yang lebih tinggi, tingkat provinsi dan nasional nanti. Ya nanti adik-adik kita ini data-datanya kita teruskan kepada Dinas Olahraga yang nanti secara profesional lebih nanti pengembangan prestasi mereka di Dinas Pemuda Olahraga. Tahun 2023 lalu, Kota Jambi mampu meraih juara umum di tingkat provinsi, kemudian cabang senam mampu meraih medali perunggu di tingkat nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, sejak Januari hingga April 2024, 21 kasus judi luring diungkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap LKPD Gubernur Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jambi tahun 2023. Gubernur mengatakan alokasi anggaran pembangunan Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD tahun 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal maupun pemenuhan belanja DAU. Untuk program Dumisaki yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi dinilai dapat direalisasikan dengan baik. Program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD itu secara merata diperuntukkan seluruh kabupaten kota. Untuk dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara tahun 2023, Gubernur menegaskan catatan pendapatan dari sektor tambang tersebut mencapai angka 78 miliar rupiah. Sementara terkait anggaran dan realisasi belanja tidak terduga berdasarkan pedoman Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Total realisasi untuk tahun 2023 sebesar 1,7 miliar rupiah. Sedangkan untuk proyek tahun jamak, seluruhnya berjalan sesuai rencana dan kontrak pekerjaan. Pembangunan Stadion Suwarna Bumi sudah mencapai progres fisik 52%. Kemudian pembangunan Islamic Center telah mencapai progres fisik sebesar 54%. Dan kita ingin apapun yang menjadi pertanyaan fraksi-fraksi kita jabarkan dalam bentuk jawaban pemerintah agar semuanya terukur ya, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Fraksi menanyakan apa-apa progres pekerjaan kami jawab juga dengan apa adanya. Gubernur Jambi Al-Haris berharap seluruh penjelasan yang disampaikan pada Dewan dapat menjawab pertanyaan, saran maupun kritik yang disampaikan dalam rangka mengakselerasi pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap rancangan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap rancangan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Gubernur mengatakan perubahan RPJMD menggunakan data-data dari sumber-sumber resmi, produsen data sektoral baik pusat ataupun daerah. Program pembangunan yang disusun dalam perubahan RPJMD akan diikuti dengan strategi yang nyata dengan penajaman beberapa indikator, sehingga program tersebut dapat lebih terukur dan memudahkan dalam proses evaluasi pencapaiannya. Strategi detail akan tergambar dalam perubahan renstra masing-masing perangkat daerah yang nantinya memuat secara teknis pencapaian target sampai dengan subkegiatan. Perubahan RPJMD akan disinkronkan dengan program pusat dan menjadikan penduduk tidak hanya sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan melalui program-program yang sifatnya pemberdayaan. Melalui peningkatan kualitas program Dumisake, Gubernur Al-Haris menjamin pemerintah Provinsi Jambi tetap berkomitmen untuk rencana pembangunan kawasan Sengeti, Tungkal, Sabak, ataupun Sentusa, serta kawasan Ujung Jabung. Komitmen ini tergambar dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada kawasan tersebut. Pertanyaan Dewan kepada kami pemerintah, dan tadi sudah kami jawab menjelaskan semua pertanyaan
fraksi-fraksi Dewan terhadap perubahan rancangan RPJMD 2021-2026 yang akan datang. Jadi saya mencoba memberikan penjelasan yang detail dan mudah-mudahan ini ada nyambung dengan apa yang menjadi pertanyaan Dewan semua tadi. Ya, itu aja sekira. Gubernur Jambi Al-Haris berharap jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap Ranperda perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dapat menjawab pertanyaan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi Dewan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, polisi bakal menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus kematian santri di Ponpes Raudatul Mujawidin Tebo. Ketiganya ini terkait dengan dugaan upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice dalam mengungkap kasus tersebut. Penyidik Subdit 3 Jatan Ras dan Polres Tebo bakal menetapkan 3 orang tersangka baru dalam kasus kematian Airul Arahab yang merupakan seorang santri pondok pesantren Raudatul Mujawidin Kabupaten Tebo. Ketiga tersangka ini merupakan saksi kunci dalam kasus kematian Airul Arahab dan teman dari 2 orang pelaku utama. Dari fakta persidangan diketahui ketiganya berada di atas dan menyaksikan secara langsung proses penganiayaan. Namun selama 4 bulan proses penyelidikan, ketiganya bungkam dan tidak membantu proses penyelidikan. Ketiganya bakal dijerat dengan pasal 221 KUHP tentang menghalangi proses penyelidikan atau obstruction of justice. Namun penetapan tersangka tersebut masih menunggu gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 3 calon tersangka baru tersebut. Hampir 5 bulan. Jadi ketiga orang ini tidak pernah menyampaikan apapun kepada penyidik, padahal dia tahu. Ya, sehingga ya, Polres Tebo, penyidik, Satreskrim, dan sudah berkonsultasi dengan Kapolres, sudah melakukan pemeriksaan. Ya, mungkin minggu depan akan ada peningkatan status terhadap 3 orang tersebut. Sebelumnya, Airul Arahab, seorang santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, tewas di lantai 3 di salah satu asrama pondok pesantren di Kabupaten Tebo. Awalnya, Airul Arahab dikabarkan tewas setelah tersengat arus listrik, namun dari hasil autopsi ulang diketahui korban meninggal akibat hantaman benda tumpul. Setelah 5 bulan proses penyelidikan, polisi menetapkan A dan R sebagai tersangka. Keduanya nekat menghabisi nyawa juniornya itu lantaran tidak terima ditagih hutang. Ari Haryodo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan kasus judi luring diungkap oleh polisi sejak Januari 2024 lalu. Dari pengungkapan tersebut, saudara, 50 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pemberantasan judi luar jaringan atau luring terus dilakukan di Treskrimum Polda Jambi sejak Januari hingga April 2024 ini. Di Treskrimum Polda Jambi dan jajaran Polres mengungkap 21 kasus judi luring. Dari 21 kasus tersebut, sebagian besar merupakan judi mesin dan togel. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 50 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan tersangka tersebut hingga saat ini masih diproses dan terus berlanjut hingga proses persidangan. Itu dilakukan agar para pelaku judi tersebut jerah. Jadi kami ulangi, jumlah tersangka dari kurun waktu Januari sampai dengan April 2024 sebanyak 50 tersangka dengan perkara 21 berkas. Ya, kita kawal bersama, semoga proses ini sampai dengan persidangan nanti dan ada inkrah, ada keputusan yang inkrah sehingga membuat efek jerah buat para pelaku yang lainnya yang mungkin saat ini belum kita bisa tangkap, tapi kita akan berkomitmen untuk bisa mengungkap. Pemberantasan judi luring ini akan terus dilakukan. Polda Jambi mengingatkan dampak buruk bila terlibat aktivitas judi. Menurut Andri, selain merugikan keluarga, judi juga dapat mengakibatkan seseorang berurusan dengan hukum. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Malhayadi. Dan saya Zer Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.